Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita cantik asal Sukabumi, Jawa Barat. Pembunuhan ini sangat menggemparkan dikarenakan wanita tersebut merupakan seorang seleb TikTok dan laki-lakinya sebagai pelaku kejahatan adalah anak anggota DPRI Republik Indonesia. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini terjadi pada seorang wanita yang bernama Dini Sera Afrianti atau biasa dipanggil dengan Dini, berusia 29 tahun. Dini merupakan anak dari seorang ayah dan ibu bernama Tuti Herawati, warga Kampung Godo Girang, Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada saat Dini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, Dini pun telah menikah dengan seorang pria di kampung halamannya Cisaat, Sukabumi. Dari pernikahan itu, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada awal kehidupan mereka, semua baik-baik saja. Namun berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangga menjadi kendala. Masalah ekonomi adalah pemicu keributan di dalam rumah tangganya. Hubungan pernikahan mereka pun menjadi berantakan dan tidak harmonis lagi. Akhirnya pasangan muda itu lebih memilih untuk berpisah. Setelah resmi bercerai dengan sang suami, Dini pun memutuskan untuk pergi merantau ke kota Surabaya dan berpamitan kepada keluarga dengan bekerja di sebuah pabrik garmen di daerah Surabaya. Sementara anaknya yang pada saat itu masih balita dititipkan kepada kedua orang tuanya yang berada di Sukabumi. Setelah bertahun-tahun Dini merantau di Surabaya, perekonomian Dini pun mulai membaik. Dini tinggal di sebuah apartemen yang berada di Jalan Puncak Indah Babatan, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Kehidupannya pun mulai berubah. Dini bekerja sebagai seorang sales promotion girl di salah satu perusahaan kota Surabaya. Selain itu, Dini yang memiliki paras wajah yang cantik, Dini pun menjadi seleb TikTok. Dia pun sering membagikan video kesehariannya lewat akun TikTok pribadinya dan telah memiliki puluhan ribu followers. Di dalam bio akun TikTok miliknya, Dini pun terlihat mengendorse beberapa serum kecantikan wajah. Uang yang dihasilkan oleh Dini selama bekerja di kota Surabaya selalu dia kirimkan kepada keluarga dan anak sematawayangnya yang berada di Sukabumi, dan pada saat ini pun sedang duduk di bangku sekolah dasar. Memasuki bulan Mei 2023, Dini berkenalan dengan seorang pria bernama Gregorius Ronald Tanur yang sering dipanggil dengan Ronald, berusia 31 tahun. Diketahui jika Ronald lahir di Kefamenahu, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Ronald ini merupakan anak dari seorang pejabat anggota DPRI RI fraksi PKB, yaitu Edward Tanur dan ibunya Meriska Wijaja. Ronald diketahui berkenalan dengan Dini di salah satu tempat karaoke yang berada di Surabaya. Dari perkenalan itu, mereka pun menjalin komunikasi yang cukup intens, hingga mereka sama-sama memiliki ketertarikan dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Selama berpacaran, kebutuhan Dini pun di-cover oleh pacarnya. Ronald yang bisa dikatakan anak kolong merat tersebut bahkan sudah tinggal satu apartemen dengan Dini tanpa adanya ikatan pernikahan. Pada bulan Agustus 2023, Dini yang sudah 12 tahun tinggal di Surabaya akhirnya merasakan rindu yang sangat memuncak kepada keluarganya. Dini pun menghubungi orang tuanya melalui panggilan telepon. Dia mengatakan jika dirinya rindu kepada anaknya dan berencana akan pulang ke Sukabumi jika tidak ada kendala. Akan tetapi,
Belum sempat Dini kembali ke kampung halamannya, keluarga malahan mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan dari salah satu teman Dini. Pada tanggal 4 Oktober 2023, adik Dini yang bernama Elsa Rahayu berusia 25 tahun mendapatkan kabar dari temannya Dini via messenger Instagram jika Dini kakaknya telah meninggal dunia dan pada saat ini sedang berada di rumah sakit. Kabar duka tersebut langsung menyelimuti keluarga. Tidak berselang lama, Polsek Lakar Santri Surabaya menghubungi pihak keluarga dan menyampaikan jika Dini telah meninggal dunia mengalami penyakit asam lambung serta jantung. Mereka meminta kepada keluarga untuk segera datang ke Surabaya menjemput tubuh Dini. Namun, pihak keluarga pun merasa sangat aneh dengan kabar itu, dikarenakan selama ini Dini tidak memiliki riwayat jantung serta tidak terlihat sedang sakit. Setelah pihak keluarga tiba di Surabaya dan mengetahui kondisi Dini, mereka pun sangat terkejut ketika melihat adanya luka memar pada paha sebelah kiri dan beberapa luka lecet di kedua kakinya, sekilas mirip penganiayaan. Pihak keluarga mulai merasa curiga dengan kematian dari Dini dan segera melaporkan kejanggalan itu ke pihak polisi Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur. Tubuh Dini dibawa menuju Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter forensik guna mengetahui penyebab kematiannya. Ternyata hasil otopsi menyatakan jika Dini meninggal dunia setelah mengalami sejumlah luka memar pada kepala sisi belakang, leher, dada, perut, lutut kanan, tungkai, dan punggung serta tangan. Sedangkan luka pada bagian dalam tubuhnya Dini ditemukan adanya resapan darah, otot leher kanan dan kiri, patah tulang, memar pada organ paru-paru dan organ hati. Satreskrim Polrestabes Surabaya pun langsung segera menyelidiki kasus tersebut. Hasil pemeriksaan polisi diketahui jika sebelum meninggal dunia, ternyata Dini sempat berada di sebuah tempat karaoke bersama dengan teman dan kekasihnya yaitu Ronald di Black Hole KTV Club Landmark Mall yang berada di kawasan Jalan Majen Yonosuwono, Prada Kalikendal, Duku Pakis, Surabaya. Pihak kepolisian pun memeriksa sebanyak 15 orang saksi yang pada saat itu terakhir kalinya bersama dengan Dini, serta memeriksa 5 titik kamera CCTV Black Hole untuk melakukan pendalaman penyelidikan. Dan dari penyelidikan tersebut, polisi akhirnya menetapkan Ronald sebagai tersangka pada kasus kematian Dini. Setelah melalui proses interogasi, Ronald pun menjelaskan semuanya kepada polisi. Jika kejadian mengerikan itu bermula pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023. Pada saat itu, Dini mendapatkan undangan party bersama dengan 7 orang temannya di Black Hole KTV Club Surabaya. Dia berangkat menghadiri undangan tersebut bersama dengan sang kekasih Ronald menggunakan mobil. Sesampainya di lokasi tersebut sekitar pada jam 22.00, mereka pun menikmati musik di sebuah room VIP sambil meminum miras. Tidak berselang lama di dalam room karaoke terjadilah perdebatan antara Ronald dan Dini yang cukup serius mengenai tuduhan dari Dini tentang orang ketiga yang disembunyikan oleh Ronald. Karena risih dengan keributan itu, teman-temannya pun pergi meninggalkan keduanya di dalam room karaoke. Namun semakin panas dan berlanjut hingga di luar room karaoke, Dini dan Ronald meninggalkan tempat karaoke tersebut pada jam 00:12. Dini sempat mengirimkan voice note kepada seorang temannya. Di dalam rekaman tersebut terdengar suara Dini yang menangis dan telah dianiaya oleh kekasihnya sendiri. Bener kan aku bilang kok, sekarang aku berantem sama BDE ku. Aku gak tahu apa, aku tetap diberantem sama BDE ku. Aku gak tahu aku apa, tapi dia tetap berantemin aku itu. Kenapa aku dari tadi kayak nggak mau kamu ngajakin dia minum, soalnya ya kayak gini. Aku gak tahu aku apa, tapi dia tetap kayak bikin aku tuh salah gitu loh. Kamu nggak tahu lah ya, tadi dari mulai kita mengurangi ya kita di sana aku mengurangi kayak
kita nggak minum lah ya, tapi itu tiba-tiba dia kayak ngilangin aku, katanya aku tuh gini lagi aku rela, kayak aku dibanting-banting, aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku yang masalah. Pada saat mereka berdua menuju parkiran basement, Dini pun lagi-lagi mendapatkan kekerasan dari Ronald ketika berada di dalam lift. Ronald menendang kaki kanan dari Dini hingga terjatuh dan terduduk. Dilanjutkan dengan memukul kepala Dini sebanyak 2 kali menggunakan botol minuman tequila. Setibanya di parkiran basement, Dini pun masuk ke dalam mobil lalu duduk bersandar di kursi penumpang sebelah kiri dengan kondisi pintu yang belum tertutup rapat. Ronald melajukan mobilnya dan berbelok ke kanan hingga Dini pun terhempas keluar. Setengah badan dari Dini terseret oleh ban mobil sejauh 5 meter. Tubuh Dini di lantai basement parkiran mobil. Beberapa saat kemudian, petugas security pun menghampiri tubuh Dini. Ronald yang sudah pergi lalu kembali lagi dan merekam Dini yang tengah dikelilingi oleh petugas security yang menghampirinya. Bahkan terlihat dalam rekaman itu, Ronald tertawa di depan kekasihnya yang sudah tergeletak lemas tidak berdaya. Security itu pun berpikir jika Dini tergeletak dalam kondisi mabuk, lalu meminta Ronald untuk membawa kekasihnya itu. Ronald membawa tubuh Dini menuju apartemen mereka di Orchard Tanglin, Pakuwon City. Setibanya di apartemen, kondisi Dini pun semakin buruk, membuat Ronald panik dan sempat menangis. Ronald mencoba memberikan nafas buatan ketika Dini sedang berada di kursi roda, lalu meminta security apartemen untuk segera membantunya membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Setelah diperiksa oleh pihak rumah sakit, ternyata nyawa Dini sudah tiada sekitar 30 hingga 40 menit yang lalu pada saat masih berada di dalam perjalanan. Ronald yang mengetahui jika kekasihnya itu sudah tiada, dirinya pun sempat membuat laporan palsu ke Polsek Lakar Santri mengenai kasus kematian Dini. Laporan tersebut berisikan jika Dini meninggal dunia akibat penyakit. Sebelum meninggal dunia, Dini sempat memposting video TikTok untuk terakhir kalinya. Dalam video tersebut bertuliskan, ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya. Cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya. Cuaks. Postingan tersebut dibanjiri komentar-komentar dari netizen. Banyak yang bilang jika Dini ini sudah memiliki firasat buruk terhadap kekasihnya itu sebelum meninggal dunia. Kapolsek Lakar Santri, Kompol Hakim, dikabarkan telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini pun adalah buntut panjang dari kematian Dini akibat lalai terhadap tugasnya. Selain itu, Edward Tanur secara resmi dinonaktifkan sebagai anggota Komisi 4 DPR RI. Hal tersebut menindaklanjuti kasus anaknya yaitu Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan berakibat meninggal dunia. Pada awalnya, Ronald hanya dikenai pasal penganiayaan, namun belakangan ini pasal itu pun berubah dan Ronald dikenakan pasal pembunuhan. Perkenalan dan kehidupan di dalam dunia malam tidak jauh dari maksiat. Hanya bisa mendoakan apa yang menimpa korban ini, semoga korban diampuni segala dosanya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?